berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di tempat ini di DSM Kupang Gunung Doli. Masih pakai Doli ya? Iya, gak apa-apa, tetap pakai nama Doli, tapi Doli yang sekarang bukan Doli yang dulu. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa, kita persiapan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore hari ini. Kalau setiap kami kembali Tuhan boleh hadir di ibadah raya pada sore hari di tempat ini Tuhan, di DSCM Kupang Gunung Doli. Bapak, dalam nama Yesus, kiranya Kau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan, sebelum kami tiba di tempat ini, Kau sudah menantikan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, untuk kami boleh menerima jaman kuasa Roh Kudus. Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga setiap hamba-hambamu yang akan menunaikan tugasnya Tuhan, sebagai worship leader, singer maupun pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman Tuhan. Biar Tuhan ibadah ini hanya Engkau Tuhan yang mengendalikan, hanya Engkau Roh Kudus yang mengendalikan ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami pulang Tuhan memberkat daripada-Mu dan berkat rohani Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami lemah dikuatkan yang susah diberikan, yang terbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan. Terlebih Tuhan, kami yang saat ini datang dengan masalah persoalan, Tuhan sudah buka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siap memuji menyembah Tuhan, yang siap beribadah pada sore ini. Sama-sama kita boleh berkata amin. Haleluya. Shalom. Berarti berapa ribu ini kalau salah? Shalom. Puji Tuhan, 2 juta Pak Agung ya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita ada dalam tempat ini dengan kondisi dan keadaan yang begitu luar biasa, sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati mengundang Roh Kudus Allah untuk semakin dalam menguasai kehidupan kita. Kita pujikan, datang Roh Kudus, Kau rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir puritanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita pujikan dari dalam hati kita. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh
aminnya yang baru rapiku mengalir penuhiku, mengalir muliaku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawa pulang lagi hingga di dalam nikmati hadiratmu yang merasuk hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa pulang lagi hingga di dalammu nikmati hadiratmu yang merasuk hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita minta dengan sungguh-sungguh. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa pulang lagi hingga di dalammu nikmati hadiratmu yang merasuk hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Datanglah terus, urapi kami, penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bersama. Haleluya. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa pulang lagi hingga di dalammu nikmati hadiratmu yang merasuk hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Amin, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur pada sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan sebuah kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersukacita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya, kita tahu bahwa Roh Allah ada di sini. Amin. Amin. Percaya Bapak Ibu? Haleluya. Kita Roh Allah ada di sini.
belum ada sukacita kayak begitu. Kita percaya kalau Bapa di surga, Tuhan Yesus naik ke surga itu tidak untuk selama-lamanya. Dia menyediakan tempat buat kita, sebuah kemuliaan, sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Marilah kita memuji nama Tuhan itu dengan sukacita dari dalam hati kita, bahwa kita tahu Roh Allah itu ada bersama kita. Haleluya, kita Roh Allah itu. Hallelujah.
berdiri? Tidak, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus Allah ada dan mengurapi setiap kita. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan, menghiburkan, dan memperbaiki apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin puji-pujian kita terlalu pendek, tapi biarlah nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang semakin bisa menguatkan dalam kehidupan kita. Kita rindu akan firman Tuhan. Kita pujikan Ibu sayang bagus. Ibu orang sungai. Haleluya. Biru sayang kamu, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Begitu pun
hanya Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Indah dalam dekapan, indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, yang rindu selalu ada di dekat-Mu, rindu dalam dekapan-Mu. Kami percaya Bapa, hanya oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Yesus, sungguh besar kasih setia-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu memimpin menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian, pakai hidupnya lebih hari lebih heran dalam pemandangan-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami rindu diberkati firman Tuhan. Mari Bapa, pimpinlah setiap kami, sehingga kami dapat menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan, sehingga benih itu dapat bertumbuh, berbuah, dan menyukakan hati-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Boas, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari Bapak, Ibu, Saudara, semua yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk, singkat. Saya akan memperkenalkan Bapak Pendeta Boas yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah teman sejak kita belajar ya di sekolah latihan aktif melayani. Jadi setelah itu kita meneruskan masing-masing. Pak Boas di STT Tawakmangu, saya di STT ya, di Surabaya. Tapi baru-baru ini ketemu lagi saudara ya, luar biasa. Beliau tinggal di daerah Madura, Bangkalan, Kamal, iya, Kamal ya, di sana cukup jauh dari tempat ini, tapi beliau begitu setia melayani Tuhan, baik di Bamak maupun di gereja-gereja. Ya, puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, semua itu karena kebaikan Tuhan saja. Kalau saudara boleh ada juga sore hari ini, itu karena kemurahan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau saudara sakit, itu berkat yang diterima buat Bapak.
Kalau saudara diberkati Tuhan, itu juga berkat yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu saudara. Saudara mau kurus, saudara mau gemuk, saudara mau sehat, saudara mau sakit, itu juga berkat yang Tuhan berikan. Jangan berpikir ada Pak Michael, ada Pak Agung, ada yang lain, besar-besar, kok saya kurus. Tidak. Kita mengucap syukur, Tuhan kasih yang terbaik. Ya saudara ya, kalau kemarin boleh ada ikut satu kegiatan MLM, saya tidak ikut ya saudara ya, karena saya kurang cocok dengan MLM. Tapi yang terpenting adalah hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang luar biasa yang Tuhan beri buat Bapak Ibu saudara di tempat ini. Saudara, saya dapat tema dari Bapak Gembala Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya dapat tema yaitu Kisah Para Rasul 2 17 8 sampai 19. Saya akan bacakan, saudara boleh lihat. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, 17. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, 18, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan kumpalan-kumpalan asap. Saudara, saya dapat tema ini. Tapi saudara akan lihat ayat yang pertama, dikatakan Pentakosta. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 berkata seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Saudara, sama seperti tempat ini. Roh Kudus diberikan bukan satu khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan, bukan satu khusus untuk nabi-nabi, bukan satu khusus untuk para rasul. Tapi ayat ini berkata, lalu turunlah mereka berkumpul di satu tempat dan Roh Kudus itu dicurahkan. Ayat 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, ya, dikatakan memenuhi rumah itu di mana mereka duduk, tampaklah lidah-lidah api. Saudara, ayat ini memberi kekuatan bahwa Roh Kudus bukan orang yang sangat dekat. Ukurannya orang yang setia, orang yang taat, orang berkata, aku puji Tuhan kamu taat. Dan kita tidak tahu ketaatan seseorang. Yang bisa mengukur ketaatan kita, ya, itu adalah diri kita sendiri. Aduh, ini penuh dengan firman, aduh ini jadi pelaku firman. Itu yang mengukur diri kita sendiri. Orang melihat luarnya saja. Tapi ayat ini dikatakan Roh Kudus itu dikatakan seperti tiupan angin lalu memenuhi setiap kita. Bukan melihat yang dewasa, bukan melihat laki perempuan, enggak. Semua dilawat oleh Roh Kudus. Kita kembali kepada ayat 17. Dikatakan akan terjadi, yaitu mencurahkan, dikatakan pada hari-hari terakhir bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, itu pasti. Dan Roh Kudus bagi orang yang minta, orang yang ingin dipenuhi, dan orang yang dilawat, pasti dia akan menerima kuasa Roh Kudus. Saudara, orang-orang dulu, Bapak Ibu yang Pentakosta, orang-orang lama, dulu pasti ikut pencurahan. Hari pertama, hari kedua, terus kalau di tempat saya dulu dikasih tanda kain. Ya saudara ya, dikasih tanda kain. Kalau ini penuh Roh Kudus, oh ini belum. Sebetulnya saya tidak setuju. Karena itu orang lama. Penuh tidak penuh bukan kalau sekarang bahasa roh itu bisa dipelajari. Benar ya Bapak Ibu ya, namanya glosolali itu. Satu kali di sekolah itu ada guru yang bilang gini, Roh Kudus itu kalau mau glosolali gampang. Coba aja ngomong sandalawas. Sandalawas jadinya sandalawas. Terus seperti itu. Mudah diajarkan. Tapi Roh Kudus itu dalam hati kita.
melawat saudara dan saya, itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bukan untuk pribadi yang diukur oleh tali. Oh, Bapak ini dapat tali berarti penuh Roh Kudus. Oh, Ibu ini penuh Roh Kudus. Nah, menurut saya ini ya pada akhirnya. Tapi orang yang mencari Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, lawatan itu ada dalam hidupnya, itu pasti ada satu perubahan yang luar biasa. Saudara, bukan bukan satu ukuran. Saudara berkata, oh ini terima kali, oh ini enggak. Pribadi kita ini loh yang tahu kita dilawat oleh Roh Kudus atau enggak. Saudara, ayat 17 dikatakan bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua orang. Roh Kudus di saat hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Ada dua hal yang perlu kita pelajari, yaitu di saat engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, yaitu memperbarui di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama itu bicara memperbarui. Ya, Roh Kudus itu memperbarui. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, jangan pernah berkata, aku tidak bisa terima Roh Kudus, hidupku tidak layak terima Roh Kudus. Tidak. Ayat ini berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu saudara dan saya, adalah ciptaan baru. Ya, saudara perlu tandai. Jadi Roh Kudus itu bukan berbicara untuk orang yang sudah dewasa rohani, untuk orang yang tingkatannya sudah rohani, dah. Tapi Roh Kudus itu memperbarui, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya percaya Tuhan Yesus kan, percaya Kristus, jadi ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan berpikir hidup lama kita, aku terus, kan bisa aku jadi lama, kan bisa aku bisa begini, kan bisa aku begini, kan bisa aku begini. Sering kali orang melihat diri kita seperti itu. Tapi ayat ini berkata, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya, jangan pernah berpikir hidup lama. Dah, yang baru itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak bisa berkata, yang dulu, kalau aku dulu, itu lalu. Tapi hidupku sekarang, kalau aku boleh ada saat ini, itu hanya kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara diberkati anak-anak yang luar biasa, saudara diberkati dengan cucu-cucu yang luar biasa, itu sudah satu kemurahan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jangan ingat lagi, nanti ya kamu ikut opa, kamu ikut apa seperti itu. Yang lalu itu ya sudah, yang lalu. Dan yang lalu itu hilang, diganti oleh Kristus, hidup yang baru. Ayat ini memberikan kekuatan buat saudara dan saya bahwa ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Sesuatu yang luar biasa. Pencurahan Roh Kudus bukan satu perlu tanda untuk tali, tidak. Tapi tanda kepenuhan itu diri kita yang diangkat. Kalau hidup saya sudah berubah, kalau aku hidup baru di dalam Kristus Yesus. Hidup lama itu sudah berlalu. Ada satu nyanyian sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu nyanyian sekolah minggu lama. Nyanyian sekolah minggu lama. Tapi itu membuat kita harus berubah. Harus ada Kristus. Hidup yang baru itu ditandai dengan satu perbuatan yang baik. Saudara, kalau saya mengikuti, panas terus ya saya. Kalau di Madura itu lewat Suramadu, saudara mesti ya bukan tidak semua orang ya saya, tidak semua orang Madura itu carpe diem, kardi gitu. Katanya orang Madura itu kardi, carpe diem, ya maunya sendiri.
saudara kalau sepeda motoran, kalau nyalip di Suramadu itu dibel. Kalau enggak minggir gitu, pasti sering kali ya, kalau kita ngikuti seperti itu, jadinya emosi saudara. Nah, minggir bikin bela ini. Gak peduli ini wong Jawa, yang penting kan menang plat nomor saya saudara. Plat nomor saya, sepeda motor saya itu M. Jadi ngikuti emosi, ngikuti kepingin cepat saudara. Tapi hidup yang baru itu membuat kita berubah. Bapak Ibu di jalan sering menghadapi seperti itu. Disalip uang, salip aneh, dibel uang, dibel aneh saudara. Saudara, itu lagu lama, hidup yang lama. Tapi ayat ini berkata, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita sedikit, apabila watak itu Roh Kudus boleh selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara sedikit, jemaatnya 2.000, 3.000. Tapi lawatan itu yang membuat semakin bertumbuh di dalam. Itu yang kita mau. Gereja ini kecil. Ya, dulu saya tidak tahu diundang pertama kali di tempat ini, tempatnya tega, kecil pendek. Ya Pak Zulu ya, Pak Agung mungkin. Aduh, saya 3-4 kali datang ke tempat ini ya. Setelah yang diundang pertama kali belum berubah. Ya, saya mengucap syukur saja kalau boleh ada persekutuan. Tapi tempat ini menjadi tempat ujian, menjadi tempat saluran berkat yang luar biasa buat Bapak Ibu. Yang lama dibongkar, yang baru diperlengkapi dengan orang-orang yang luar biasa. Saya mau katakan orang-orang yang luar biasa, yang untuk apa? Memperlengkapi gereja di tempat ini. Saudara-saudara, seringkali Bapak Gembala kemarin berapa waktu yang lalu saya datang 2-3 itu sering berkata seperti ini, saudara, ini berkat loh, ini berkat loh, ini berkat. Saya bilang, Bro, ya saya kalau telepon panggil Bro, ojo bilang itu berkat, ngomong cemaatmu, oh itu memberkati, saudara. Saya cuma kepingin tempat ini kecil, ya orangnya mungkin menurut saya kelas menengah ke bawah, tapi bukan kelasnya yang Tuhan mau adalah kedewasaan. Itu yang membuat gereja ini semakin bertumbuh, gereja ini bersatu, dan lawatan Roh Kudus terus ada di kita. Saudara, yang memberi ini bukan saya. Ada keyboard malam hari ini itu bukan saya, tapi saya ngomong sama teman, belum kan memberkati gereja. Belum Pak Puas, iki lho, ono keyboard. Maaf, ini fair ya Pak Rudia. Kekno gerejone, wah kenal pasti ambek dengan Pak Rudi, pendeta Rudi. Oh iya Pak Puas, tak kekno. Saya gini. Saudara, semua diperlengkapi. Bukan karena ada musik kita tidak maju, bukan tidak ada musik kita tidak bertumbuh. Tidak. Dulu gitar pun kita bertumbuh di tempat ini, saya lihat. Ada kajol pun bertumbuh di tempat ini. Tapi itu memperlengkapi saja untuk kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ayat ini yang menjadi kekuatan, dikatakan ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya, lalu kita lihat Roh Kudus itu mencurahkan, memperbarui. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 10? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Ini dikatakan, ya, dikatakan saudara dan saya adalah manusia yang sudah ciptaan baru dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Saudara, diperbarui terus-menerus, yaitu dengan ujian. Tapi yang terpenting, kebenaran firman. Kebenaran firman itu yang mengubahkan mindset kita, pola pikir kita, supaya kita mengenal Kristus dengan benar, supaya kita benar-benar mau cinta sama Tuhan. Ini loh mindset kita, pola pikir kita yang biasa saja diberkati dengan kebenaran firman, itu menumbuhkan, mendewasakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maaf kata,
Dewasa itu pasti, ya benar ya. Dewasa, ya benar ya, kalau tidak salah, dewasa itu pasti. Ya, dewasa itu pasti. Tetapi bagaimana kita mengerti, itu yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang dewasa pasti, ya, umur sekian ada 40, 30, 20, 50, 60 sekian, itu pasti. Tetapi dalam pola pikir kita bukan lagi kanak-kanak. Kita adalah orang yang dewasa, benar-benar dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 10 dikatakan diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Menurut gambar Allah, kita saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maunya Tuhan itu gini loh, tapi maunya saya seperti ini. Ya, maunya Tuhan itu kamu jalannya lurus, kamu mengerti kebenaran firman, kamu diubahkan pola pikirmu. Mau saya enggak, saya biasa saja. Saya bukan orang yang dewasa. Saya biasa saja. Saya tidak perlu firman. Enggak. Tapi kita mau hidup saudara dan saya diperbarui terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kita tahu boleh membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Kita akan mengerti kebenaran firman, ini dikerjakan atau tidak. Kita bisa punya hikmat yang dari Tuhan. Kita tahu mendidik anak-anak kita, kita mendidik cucu-cucu kita. Itu yang perlu dalam hidup Bapak Ibu. Pengertian tentang firman Tuhan. Roh Kudus mau memperbarui di dalam hidup saudara. Roh Kudus bukan berkata untuk pribadi golongan A atau golongan C, ya, tapi semua mendapat lapatan dari Roh Kudus. Ya, itu yang perlu dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah memperbarui. Saya perlu sampaikan 2 hal saja. Yang kedua adalah mendewasakan rohani. Kalau saudara hidup baru, ciptaan baru di dalam Tuhan, yang kedua adalah mendewasakan rohani. Efesus 4, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 16. Ini mendewasakan rohani. Dikatakan Efesus 4 ayat 13 sampai 16 berkata seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya mau sampaikan ayat yang ke-13 dulu. Dari Efesus 4 ayat 13 berkata seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, pengertian pengajaran tentang firman Tuhan, saudara, saya mau sampaikan. Setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini itu beda-beda pola penangkapannya. Betul ya Bapak, Ibu ya. Jadi penangkapan satu si A, si B sampai semuanya ini beda-beda. Bisa nangkep 50, bisa nangkep 40, bisa nangkep, oh benar ya firman Tuhan. Dia tangkep, dia dapat rema, dapat sesuatu yang luar biasa. Lalu dikatakan telah mencapai kesatuan iman. Yang Tuhan mau dikatakan ayat ini, semuanya ini sekalipun pola penangkapannya 40, 50, 60, 70, yang Tuhan mau dikatakan supaya semuanya ini mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, tidak bisa saya nyampaikan ini, ada yang biasa, ada yang menangkap, ada yang tidak. Itu biasa, ya, dengan jemaat seperti ini. Tapi yang Tuhan mau dikatakan adalah kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita semuanya ini adalah saudara di dalam Tuhan. Tuhan mau kita ini bersatu di dalam kesatuan iman. Mungkin kemarin ada retreat ya Pak Rudia. Retreat itu membuat kita satu dalam persaudaraan, membangun satu dengan yang lain supaya kita semua ini mencapai kesatuan iman dan mengerti pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu yang Tuhan mau. Kegunaan kebenaran firman Tuhan, kegunaan Roh Kudus itu supaya mendewasakan Tuhan saudara dan saya.
bukan gembalanya saja yang dewasa, enggak, tetapi kita semua. Jemaat diberkati kebenaran firman, kesatuan iman, lalu dewasa rohani di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, lalu kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Roh Kudus. Ini, kalau bicara tingkat itu yang sudah saya sampaikan, setiap kita ini beda-beda penangkapannya. Biasa saja. 50, 60, penangkapannya beda-beda. Tetapi seseorang yang dipenuhi, yang diperbarui, dia akan terangkap, yang mendapat rema sesuatu yang baru dalam hidup. Ayat 14 berkata seperti ini. Ya, ayat 14 perhatikan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kericikan mereka yang menyesatkan. Dikatakan kita ini bukan anak-anak, kita bukan lagi perlu susu, tetapi perlu makanan keras untuk mendewasakan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya ini berapa tahun mundur itu cukup aktif di kegiatan di Surabaya. Ya, saya kegiatan di Surabaya. Lalu dulu saya di garis depan, ya, di garis depan tambahan perwakilan garis depan Kota Surabaya itu saya koordinator, ya, koordinator garis depan Surabaya. Lalu sekarang enggak, ya, saya jadi banyak kenal teman-teman hamba Tuhan yang istilahnya yang gerejanya itu 100 jemaat 150 ke bawah, itu banyak kenal di Surabaya ini, ya, saya. Lalu saya bisa mengkoordinir. Dulu itu mengkoordinir kirim, pamannya Pak Rudi ini gerejanya pas satu ada kegiatan, saya bisa kirim jemaat-jemaat untuk bisa datang, ya, untuk bisa datang. Jadi ada demo-demo banyak. Terus saya tanya Pak Rudi butuh berapa orang? 100. Saya bisa. Lalu KKR, sampai pada akhirnya banyak orang kenal KKR, ya, KKR, pamannya Pak Bos tolong perlu 300 orang. Nah, saya sampai seperti itu, ya, saya sampai seperti itu, dan akhirnya rada kebablasan sedikit, ya. Sampai orang partai kenal saya, mulai Pak Bos, tolong apa? Iki aku dapil 5, dapil 4, tolong punya masa dan dapil kuno. Sudah, saya kenalkan, saya tidak ikut turun. Saya kenalkan, dapilnya ini, kamu datang ke ini ya, kamu datang ke ini, kamu datang ke ini. Tahun yang kemarin itu saya ngurus dapil 5. Rumah saya itu Bangkalan. Saya ngurus itu dari Keduru sepanjang sampai PBI. PBI itu Pondok Benowo Indah. Benar ya Pak ya? Pondok Benowo Indah. Itu dapil 5. Dapil 5 itu saya keliling. Daerah Menganti, Kampung Doro, Kampung apa. Saya tahu bobolan-bobolan. Rumah saya sana, tapi saya ngurus dapil 5. Saya cuma kontrol aja, saudara. Ya, sedikit kebablasan. Menurut saya sebetulnya tidak boleh terlalu masuk, ya, terlalu aktif seperti itu. Saya cuma bantu saja boleh. Saudara-saudara, saat-saat ini yang diperlukan kedewasaan rohani. Jemaat-jemaat, saudara-saudara saya kasih tahu, ya, boleh Bapak Ibu boleh datang kemana-mana, tetapi ada orang yang terlalu kebablasan, saudara. Jadi setiap kayak kemarin itu sampai sedikit ricu satu kegiatan di Dinoyo kemarin di restoran Susana itu, saya dimintai tolong satu hamba Tuhan untuk kirim orang, lalu sedikit karena ada orang-orang yang saya nggak mau sebutkan, ya, sampai 3 bemo cukup ramai, saudara. Saya dikasih tahu oleh ibu pendeta dari Kesibu, Pak Buas seperti ini. Saya nggak ikut. Jadi rohani yang kanak-kanak, uangnya tuwek-tuwek, saudara, yang ikut. Tetapi rohani kanak-kanak, saya nggak sebutkan, maaf ya, pasti ada yang tahu. Ya, jadi saya mau katakan, boleh Bapak Ibu datang kemana? Boleh itu mendapat makanan rohani untuk mendewasakan. Tetapi yang saya mau adalah kalau menjadi dewasa kanak-kanak itu tidak perlu. Ya, saudara, ya, dewasa rohani perlu buat Bapak Ibu di tempat ini. Tetapi Mas sudah dewasa, sudah tua, tapi kanak-kanak, ya, rebutan, gak dikei duit dulu, pesro, ditantang, ada.
Saya bisa tunjukkan, bisa. 1-2 orang tapi ini kebebasan. Menjadi dewasa tapi kanak-kanak Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini, dia dewasa rohani benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, merasakan apa yang Tuhan sudah beri, dan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Saudara, saat-saat ini yang saya mau kasih tahu, gereja yang di barat itu luar biasa pertumbuhannya, ya. Di timur itu bertumbuh, tapi barat termasuk sini ya Pak Zulu ya, sini terus ini sampai PTC sampai mana, gerakannya gereja bangunannya cukup banyak. Di Patung Gajah ya, Patung Gajah itu apa ya namanya, pertukuan apa ya, landmark ya Pak, tapi ya landmark itu gereja dulu itu saya tahu cuma GBI Chosen ya, GBI Chosen. Loh sekarang itu bertumbuh. Spasio yang dulu kayak saya pikir model hotel itu di tingkat 8, tingkat berapa itu gereja. Dulu CW itu nggak ada gereja, ya gereja dulu. Cuman saya pernah satu KKR di dekat gedung biskup itu bikin dimintai bantuan untuk kirim orang, pernah di gedung biskup ya karena aulanya di situ, hallnya itu. Jadi sekarang di GBI itu, di landmark, di Spasio, apalagi di PTC-nya, banyak gereja. Maaf dulu ya, supaya ini saya sedikit tidak enak, tapi saya sampaikan ini untuk mendewasakan yang hadir, ya, untuk mendewasakan. Sekali lagi saya minta maaf, ya. Jadi Senin sampai Minggu itu ada, boleh, saya mau katakan boleh, tidak apa-apa. Tapi saya mau saudara itu bertumbuh di satu tempat yang membuat makanan firman itu mendewasakan di dalam rohani kita. Ya, sekali lagi saya minta maaf, ini perlu saya sampaikan. Ya, saya dimintai bantuan gereja-gereja, saya dapat. Tetapi yang saya mau katakan, saudara harus ada dalam satu rumah Tuhan dan terima berkat firman itu mendewasakan di dalam rohani saudara dan saya. Ya, saya mau sampaikan. Kedewasaan rohani itu perlu dalam hidup saudara dan saya. Loh Pak Kuas, apa saya tidak boleh ke ABCD? Boleh. Tapi saudara punya kandang, punya rumah yang mendewasakan rohani saudara. Kalau saudara merasa tidak cocok, ada satu gereja bilang begini, di gereja di Bangkalan itu selalu bilang gini, GBI itu, Bapak Ibu, kalau saudara tidak merasa cocok di tempat ini, makanannya kurang enak, saudara boleh keluar dari gereja ini. Saudara bertumbuh di gereja mana, saudara bergereja di mana, saudara merasa bertumbuh, silakan. Itu gereja dewasa. Saya mau kasih tahu. Orang tidak berpikir, oh emang itu jemaat entek ini. Tapi jemaat yang ada itu semakin datang, dan itu semakin jemaatnya dewasa rohani. Saya datang loh ke GSJS, kan saya pernah satu acara di GSJS untuk hamba-hamba Tuhan 70. Pak Jat itu enggak ikut ya Pak Jat ya? Ya tahun kemarin di GSJS Pak Samuel Gunawan itu, Pak Buas silakan untuk hamba-hamba Tuhan. Lalu saya bawa sekitar 70-80 orang. Lalu saya datang bulan kemarin itu untuk ikut ibadah. Saudara, yang namanya saya nggak kenal Pak Sulu, saya nggak kenal Ibu Ketut, saya nggak kenal ini. Saya penting kontak, boleh. Karena serat gini saudara. Majelisnya, iki sopo jenenge, nggak perlu. Perlunya makanan itu yang mengenakan. Perlu pendeta-pendeta yang luar biasa. Tapi di saat pendetanya kenal nggak ada sing iki sing ngeret tadi. Majelisnya kenal nggak Pak Sulu dengan Pak Buas? Enggak. Saudara nggak bisa. Saya datang loh saudara. Saya kepingin tahu. Boleh. Saya datang. Saudara saya mau kasih tahu. Tempat ini kecil. Tapi engkau perlu makanan yang mendewasakan. Roh Kudus itu terus ada dalam hidup saudara, mendewasakan.
Kenapa? Rohani kita. Wis tuwek kaya arek-arek. Ngomongnya kaya arek-arek. Kita nggak mau disebut seperti anak-anak. Makanan keras itu tidak enak, tetapi itu membuat kita semakin dewasa di dalam. Saudara, maaf sekali lagi maaf. Saya cuma pendeta tamu, habis itu saya pulang, ya. Tetapi saya ingin jemaat dewasa, jemaat di tempat ini semakin dewasa. Jangan lihat musik itu, oh diperlengkapi, itu berkat-berkat, itu lo goyang. Saudara, ini perlu jemaat di tempat ini bertumbuh. Ayo kesatuan iman. Kita urunan, ada yang kurang kayu, ada mungkin apa. Ayo dari diri diperbaiki, disemprot pilok. Jemaat punya kesatuan iman yang luar biasa. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang diberkati. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan saudara. Kedewasaan rohani saya tidak bisa bilang ini dewasa rohani loh, ini dewasa rohani. Nah, kedewasaan itu kita yang tahu. Benar ya saudara ya? Dipimpin oleh Roh, kita yang tahu. Orang boleh bilang, wah, wong iku akeh tatuwe, wong iku hidupnya gak bener. Bukan ukuran, saudara. Orang banyak tatunya, orang gak punya tato. Lalu orang yang seperti apa? Itu kita melihat cuma luarnya saja. Yang tahu diri kita sama biar jemaat tempat ini sedikit, tetapi ini jadi dewasa. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara. Kita dipimpin. Dulu kita mulai kasar, mungkin sama suami ngelokno, mungkin sama istri mukul. Ada Roh Kudus kita bisa ngerem. Karena Roh Kudus yang bekerja. Loh, aku kok bisa ngene? Loh, aku kok bisa begini? Roh Kudus yang bekerja. Kita menjadi dewasa. Siapa kita ini? Saudara bisa bilang, aku dulu, kalau aku dulu. Saudara, dulu tempat ini tempat yang tidak benar. Pak Suli ini RT-nya, Pak Rudi tinggal sini. Dulu saya tinggal di Dapuan, masa kecil saya itu di Dapuan, ya, di Dapuan. Jadi, ya, wis kudu ae di pasar sore gini-gini Dapuan. Sing minum, sing apa. Tapi itu hidup lama. Tidak perlu lagi Roh Kudus memperbaiki. Apa kita mau balik? Wis tuwek. Sudah punya anak cucu yang luar biasa. Roh Kudus mau tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus tidak pernah pandang pilih. Pandang bulu pilih mau pilih siapa? Ya. Kalau saudara Roh Kudus melawat, semua bisa dipilih. Ya. Roh Kudus mau melawat saudara. Saudara, kita lihat lagi ya. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, yang saya bilang tadi, jemaat yang kayaknya dewasa, tapi anak-anak rohani. Ya. Lalu oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, saya lihat YouTube kemarin. Nah, maaf ya saya ada pendeta dulu pendeta Yaya Waloni ya, Yaya Waloni lalu pindah lalu meninggal ya, dilulukan. Tapi bagi saudara dan saya ya puji Tuhan ya, kalau sudah orang sudah pindah dari percaya Kristus lalu orang itu dipanggil ya saudara ya, tapi saya kalau engkau percaya Tuhan Yesus imani, percayai saja, waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Kalau mungkin saat ini saudara cuman ya, penghasilannya UMR atau sampai 10 juta, syukuri saja. Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa. Apa yang Tuhan beri itu cukupkan dengan berpada. Ya, dengan berpada. Ya, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati, hati-hati. Kalau saudara mau saya kasih tahu tentang orang percaya Tuhan lalu dalam ajarannya itu sesat, ada. Saudara tahu simpang Sambisari, tahu daerah Sambisari ya Pak ya,
daerah Simpang Darmo Permai Selatan. Nah, di situ ada panti. Satunya punya Pak Marti, satunya ada lagi, ada tiang-tiang Pak Jat, Bu Emi Asmoro, ya. Bu Emi Asmoro ini dulu cinta Tuhan, pantinya itu luar biasa, Pak. Akhir-akhir ini, dulu saya nggak tahu dibikin, saudara. Lalu sudah salah, sudah tidak percaya Tuhan Yesus, sudah ya. Saudara berkali-kali sampai saat ini sering WA, ayo Pak Boas, kumpulnya teman-teman pendeta, kita adakan di panti, gini. Saudara, saya punya teman orang kerja panti, dari panti sini terus pindah ke sini. Dia mulai bilang, Pak Boas, ajaran Yahweh itu benar loh Bapak Yahweh. Kalau manggil kan Bapak Yahweh, ajaran Bapak Yahweh ini benar. Saudara jangan lihat. Saat-saat ini dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sekali lagi, saudara jangan pernah berkata seperti ini, oh itu ajarannya sesat. Selama orang itu masih menyebutkan Tuhan Yesus, itu tidak sesat. Tetapi di saat mereka tidak menyebutkan Tuhan Yesus, itu mulai ajarannya yang salah. Ya, saya mau kasih tahu. Jadi kalau saudara bilang, itu sesat, itu ajaran sesat, udah. Kalau masih menyebut nama Tuhan Yesus, berarti dia dalam pengajarannya itu masih percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di dalam ajarannya nyanyi, sukacita, tapi tidak menyebutkan nama Tuhan Yesus, itu mulai sesat. Ya, saya mau kasih tahu. Jadi Bu Eni ini baik, orangnya sudah sepuh, saya menghormati, tapi dalam ajarannya itu, satu sisi anak panti bilang, saya tidak bisa dalam ajaran ini, saya ke gereja lain. Tapi satu sisi masuk panti, diajar Bapak Yahweh, Allah Yahweh, gini-gini. Sesat, salah. Menurut saudara gimana? Satu sisi butuh sekolah anak-anak panti ini supaya bisa lulus, supaya bisa kuliah, supaya bisa makan gratis, semuanya di tempat itu. Tapi satu sisi pengajaran kebenaran firman itu menyesatkan. Saudara, pengajaran-pengajaran ini yang Roh Kudus tidak bisa terima. Kalau sore hari ini Bapak Ibu dalam pencurahan Roh Kudus, dua hal yang saya mau berikan, yaitu memperbarui, mendewasakan orang. Banyak hal Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Mendidik dikatakan BL-nya tadi, banyak hal. Tapi mau saya sampaikan dua hal ini supaya Bapak Ibu menjadi dewasa. Pengertian Kristus Yesus itu, oh bener ya, aku harus berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Saudara, ayat yang terakhir yang perlu kita lihat, Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini sih, ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Dikatakan kedewasaan Tuhan itu perlu. Makanan keras itu perlu. Mendidik. Kok baik gak enak? Nyinggung aku itu. Tidak. Itu mendewasakan. Kalau saudara tersinggung, saya dulu yang tersinggung. Kalau saudara mungkin kena, saya dulu yang kena. Hidup saya itu jauh dari kebenaran. Hidup saya tidak sempurna. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja saya boleh ada bisa melayani Bapak Ibu dan kamu. Ya, sama, semua ini sama. Ya, semua sama. Dikatakan masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kalau engkau ada Roh Kudus, engkau mengerti punya hikmat yang luar biasa. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang tidak, mana yang perlu diambil, mana yang tidak, mana yang perlu dipakai, mana yang tidak. Saudara bisa membedakan.
Sekali lagi nikmati lawatan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saya kepingin jemaat yang hadir pada malam hari ini semakin hari semakin tambah indah, semakin dewasa kepada Tuhan. Sekali lagi saya minta maaf. Firman-Nya saya yang kena dulu. Mungkin saya kadang tidak dewasa rohani. Ya, mungkin saya kadang tidak memperhatikan di dalam keluarga saya. Tetapi dengan firman ini membuat kita semakin dewasa. Dewasa di dalam Kristus Yesus. Itu membuat saudara dan saya semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Penuhi aku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sekali. Singernya bisa maju bantu saya, ibu WL-nya juga bisa bantu. Penuhi guru, penuhi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Akan penuhi guru, katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Katakan urapiku. Amin, amin. Yesus lawat kami. Katakan sekali lagi, penuhiku. Amin. Terima kasih. Biar musik saja yang mengiringi. Saudara dan saya orang yang terbatas. Saudara punya kelemahan, saya terlebih lagi. Saudara punya kekurangan, sama saya punya kekurangan. Dalam firman Tuhan dikatakan, engkau bukan lagi hidup lama, engkau hidup baru di dalam Kristus Yesus. Engkau diperbarui dalam hidupmu. Engkau bukan lagi kanak-kanak, engkau bukan lagi yang perlu susu, tapi engkau perlu makanan yang keras untuk mendewasakan di dalam kehidupan. Minta sama Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk melawat hidupmu, untuk memperbarui di dalam hidupmu, untuk mendewasakan di dalam kerohanianmu. Angkat tanganmu, ujian ini naikkan, penuhi itu. Katakan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasihlah buat kami dengan Roh Kudus Tuhan. Amin. Katakan penuhiku. Amin. Lawat kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dengan hadirat.
anak-anakmu Tuhan Yesus dengan minyak-Mu yang baru. Dan kami saat suri petang malam hari ini Tuhan Yesus merasakan sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan pada saat ini Bapa, boleh membangkitkan, meneguhkan, menguatkan iman kami. Rema Tuhan, teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi dasar fondasi Tuhan, landasan dalam hidup kami. Boleh benar-benar Tuhan hidup kami Bapa diperbaharui Tuhan, senantiasa selalu oleh Roh Kudus, didewasakan Tuhan, haleluya, oleh kebenaran demi kebenaran firman. Haleluya Yesus. Inilah Tuhan satu perkara Bapa yang menjadi komitmen dalam hidup kami, senantiasa mengikut Engkau Tuhan, hidup dalam pertobatan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur Tuhan kami serahkan hanya bagi-Mu. Sungguh hati kami penuh dengan limpah Tuhan, mengucap syukur bagi-Mu Bapa. Di mana kami ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, ini semuanya Tuhan, bukan oleh karena gagah kuat kami sebagai manusia, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua oleh kasih anugerah dan kemurahan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Melalui Tuhan, apa yang sudah difirmankan hamba-Mu Tuhan. Boleh benar-benar Tuhan, Roh Kudus hadir saat ini dan bertahta di setiap hati kami anak-anak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan Bapa kebenaran daripada isi hati-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Boasaku, ya benar-benar Tuhan, pelayanannya semakin hari semakin diberkati Tuhan. Keluarganya Tuhan juga haleluya Tuhan, senantiasa pelihara Tuhan. Engkau berkati anak cucu menantu dan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami Tuhan berdoa untuk kembali sidang di tempat ini Bapak Pendeta Rudi Swito. Engkau berkati Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan untuk mengembalakan kami Tuhan. Senantiasa Bapa, firman-Mu melandasi dan mendasar. Engkau berkati anak cucu juga, istri menantu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati pula Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Baik pemain musik, PL, yang singer Tuhan. Senantiasa Bapa, Engkau berkati Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terlebih kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Bapa, di DJM Gereja Kupang Gunung Dol ini Bapa, yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kerinduan, dengan kesetiaan yang mencari hadirat-Mu Tuhan, jeripaya-Mu tidak akan sia-sia, upah-Mu besar di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkatilah Tuhan senantiasa. Apa Tuhan yang mereka kehendaki dan keinginan, kami yakin dan percaya. Yang sakit penyakit kami tending darah Yesus oleh bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Teringat juga kami, saudara-saudari kami Bapa, yang tidak bisa nambah hadir pada saat ini Tuhan. Apapun dan bagaimanapun permasalahan yang dihadapinya Tuhan, kami serahkan Tuhan di tangan Tuhan kuasa. Roh Kudus yang berkarya Tuhan, Engkau berkehendak Tuhan, semuanya Tuhan Yesus menjadi jawaban yang pasti.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami serahkan Tuhan lawatan doa syafaat pada saat ini Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan di tangan Tuhan kuasa Bapa. Oh haleluya Yesus, Engkau persatukan kembali Bapa. Haleluya. NKRI yang ada ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati itu berlipat kali ganda, memberkati hasil bumi kemari Palojinawi, dari Sabang sampai Merauke, dari Belonia sampai Merauke. Tuhan senantiasa memberkati bumi pertiwi yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Bapak, memberi kekuatan para pemimpin bangsa yang ada Tuhan. Dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden yang ada, beserta wakil dan kabinet-kabinetnya Tuhan, senantiasa bersinergi Tuhan, bekerja sama Tuhan, bahu-membahu Tuhan, senantiasa untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Jauhkan dari segala godaan para pelatih, semua kuasa kegelapan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berdoa pula Tuhan untuk karena bangsa ini Bapak, TNI Polri senantiasa Engkau tegakkan dalam hal yang mengiring keamanan bangsa ini Tuhan, menjaga perdamaian yang ada di negeri ini. Kau berikan kekuatan. Haleluya, kuasa Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan otoritas pemerintahan yang ada Tuhan. Baik pemerintah yang ada di tingkat gubernur Tuhan, provinsi, wali kota, oh haleluya bupati, terus kecamatan, kelurahan, RT RW yang ada seluruhnya Bapak. Kami serahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesemuanya Tuhan sudah sediakan yang kita kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Lebih itu kota Surabaya Tuhan, senantiasa Tuhan Yesus melindungi. Haleluya. Ada kebangkitan Roh Kudus. Api Kristus sudah menyala Bapak. Kami yakin dan percaya di kota Surabaya dari kota kemenangan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terlebih khusus Bapak, kami berdoa bagi hamba-hambamu Tuhan, kami pengurang, bagi para pendeta-pendeta yang ada Tuhan, para penginjil-penginjil yang ada Tuhan, evangelis yang ada Bapak, dimanapun mereka beliau ada Tuhan, baik di pelosok-pelosok negeri ini maupun di perkotaan Bapak. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati lundung-lundungnya Tuhan, Engkau berkati ladang-ladangnya Tuhan, Engkau berkati kehidupan rumah tangga, anak cucu menantu dan keluarganya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya pada saat itu dan saat ini bagi kita sebagai anak-anak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat kerajaan dan kemuliaan-Mu. Kau sucikan tangan-tangan hati kami Tuhan. Oh haleluya, tidak hanya untuk memberikan berlipat kali ganda Bapak. Kami serahkan Tuhan bekerja di dalam tangan kuasa-Mu. Kami lakukan Tuhan sesuatu yang terbaik bagi-Mu. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku.
bagus bapaknya Tuhan, bapaknya Tuhan yang membuat suka, cintaku penuh lagi bapaknya Tuhan yang membuat suka, bapaknya Tuhan yang membuat suka, cintaku penuh. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa. Hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta. Ya, bisa ditayangkan? Iya. Ya. Makna daripada pencurahan kuasa Roh Kudus telah disampaikan oleh hamba-Nya. Ya, di sini dikatakan ada roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, roh kelemah lembutan, roh kemurahan, dan roh kesetiaan. Haleluya. Saudara, saya yakin dan percaya seberapa kita yang ada, semuanya telah diurapi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Persembahan akan dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini, untuk memperlengkapi peralatan yang ada. Seperti tadi dikatakan keyboardnya Joni Wali, apa keyboardnya? Bukan, ini apa? Mimbarnya. Ntar sebentar lagi kita akan beli. Ya. Puji Tuhan. Saudaraku, kemarin kita ibadah padang luar biasa, semua diberkati, sukacita, sehingga mereka kecapean ya, banyak yang capek sehingga tidak hadir malam ini ya. Banyak yang tidak hadir ya. Saya yakin dan percaya untuk Rabu besok semuanya pasti akan hadir. Amin. Gereja ini terus diperlengkapi oleh Tuhan ya. Dan kita belajar untuk terus menjadi berkat ya. Kita diberkati dan kita memberkati gereja lain. Saudara, kemarin kita bersama kita berikan kepada gereja yang lain ya. Puji Tuhan, karena siapa memberi dia akan menerima, menabur, menuai ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Sekalipun kita kondisi pas-pasan, pas banget, nah pas butuh pas ada, pas aku ini luar biasa ya. Kita bersyukur ada pemain keyboard Pak Jatmiko namanya, luar biasa. Kalau beberapa waktu keyboard tidak digunakan karena belum ada pemainnya ya, tapi kali ini ada Pak Jatmiko yang lama yang belum bisa belajar bersama Pak Jatmiko ya. Ini luar biasa, Tuhan memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu, saya harap untuk Rebo dan Ibu yang akan datang kita kembali setia beribadah di tempat ini. Kami undang semua bagi berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran. Haleluya.
sungguh kasih setiamu Tuhan, memimpin menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati semua para hamba-hamba yang bertugas dan melaksanakan pelayanan yang begitu baik. Hanya namamu yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umatmu yang sudah setia mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Sebentar, kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Kau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat yang melimpah. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin menyertai kau semua. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara pada saat masuk. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah seluruh kehidupan anak-anakmu. Diberkatilah apa saja yang engkau kerjakan. Dan saat ini kiranya berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai engkau semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati engkau semua. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.